Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sujat dari kelas 1D. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang vitamin sebagai mikronutrien organik esensial. Zat gizi sering diabaikan dalam kebutuhannya, padahal zat gizi sangat berpengaruh pada kesehatan tubuh. Kekurangan zat gizi dapat memengaruhi pertumbuhan fisik serta pertumbuhan intelektual pada anak. Defisiensi mikronutrien masih menjadi masalah gizi di Indonesia, terutama pada kelompok balita. Apa itu mikronutrien? Mikronutrien adalah zat yang penting untuk kesehatan tubuh, namun tubuh hanya memerlukannya dalam jumlah yang sedikit. Apa aja sih mikronutrien itu? Macam mikronutrien yaitu vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral dapat ditemukan dalam berbagai macam makanan. Mikronutrien ini memiliki banyak manfaat yang penting dan sangat dibutuhkan oleh tubuh. Oleh karena itu, jika kurang atau berlebih saat dikonsumsi akan menyebabkan berbagai penyakit. Beberapa macam mikronutrien yang dibutuhkan tubuh. Yang pertama ada vitamin. Dimulai dari vitamin A. Vitamin A diperlukan untuk pemeliharaan kesehatan dan kelangsungan hidup. Vitamin ini berperan penting dalam pemeliharaan kesehatan penglihatan. Vitamin A juga berpengaruh penting dalam kekebalan tubuh. Oleh karena itu, pada saat terjadi defisiensi vitamin A, fungsi normal sistem kekebalan tubuh atau imunologis terganggu, yang mengakibatkan tingkat infeksi bibit penyakit ke dalam tubuh juga akan meningkat. Kekurangan vitamin A dapat meningkatkan resiko anak terkena penyakit infeksi seperti penyakit saluran pernapasan dan diare. Dapat menyebabkan kematian karena campak, juga menyebabkan keterlambatan pertumbuhan. Selanjutnya ada vitamin B. Ada 8 macam vitamin B kompleks yang baik untuk kesehatan, yaitu vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, dan B12. Vitamin-vitamin tersebut memiliki manfaat bagi tubuh untuk membantu menjaga perkembangan tubuh, berperan dalam proses produksi sel darah merah, meningkatkan fungsi enzim, dan manfaat lainnya yang sangat baik untuk tubuh. Kekurangan vitamin B dapat menyebabkan timbulnya penyakit beri-beri, kelainan pada sekitar bibir, radang yang diikuti rasa panas pada lidah, pellagra, burning foot syndrome, dan egg white injury. Selanjutnya ada vitamin C. Vitamin C mempunyai banyak fungsi dalam tubuh, di antaranya mencegah infeksi, mencegah kanker, dan penyakit jantung. Lalu selanjutnya ada vitamin D. Vitamin D sudah dikenal dengan manfaatnya sebagai pemelihara tulang dan gigi. Akan tetapi, vitamin D juga berfungsi untuk meningkatkan efisiensi penyerapan kalsium dan fosfat di usus, mengatasi depresi, dan dapat juga menurunkan risiko diabetes. Kekurangan vitamin D dapat meningkatkan kemungkinan patah tulang, kinerja fisik yang buruk, dan mungkin gangguan kognitif yang berhubungan dengan umur. Lalu ada vitamin E. Vitamin E dapat mencegah stres oksidatif, perlindungan membran, peraturan agregasi, trombosit, dan dapat berfungsi sebagai pencegahan penyakit. Penyakit-penyakit yang dapat dicegah vitamin E adalah penyakit kardiovaskular, kanker, katarak, dan penyakit Alzheimer. Akan tetapi, jika dikonsumsi berlebihan dapat mengakibatkan sakit kepala, kelelahan, mual, gangguan penglihatan, kelemahan otot, kreatinuria ringan, dan gangguan pencernaan pada seseorang. Selain itu, overdosis vitamin E dapat meningkatkan risiko pendarahan dengan menurunkan kemampuan tubuh untuk melakukan pembekuan darah. Lalu yang terakhir adalah vitamin K. Vitamin K merupakan mikronutrien yang penting untuk pembekuan darah dan kesehatan tulang. Kekurangan vitamin K dapat menyebabkan gangguan pembekuan darah yang kemudian dapat berakibat pada pendarahan yang sulit terkendali. Lalu yang kedua adalah mineral. Yang pertama adalah natrium. Natrium adalah jenis mineral yang mudah ditemukan pada berbagai makanan, terutama garam. Salah satu sumber natrium yang dapat dikonsumsi adalah garam dapur. Natrium berfungsi mengatur volume plasma, fungsi saraf, dan otot. Akan tetapi, jika kadar natrium dalam tubuh berlebihan, dapat menyebabkan hipernatremia. Lalu selanjutnya, ada kalsium. Kalsium merupakan salah satu mikronutrien yang berperan penting dalam tubuh.
Kebutuhan kalsium meningkat pada masa pertumbuhan bayi dan anak, ibu menyusui, dan wanita pasca menopause. Kurangnya kalsium dapat menyebabkan osteoporosis, resiko patah tulang, dan penyakit kekurangan kalsium. Selanjutnya, fosfor. Fosfor merupakan mineral penting karena menempati urutan kedua setelah kalsium dalam hal berat total tubuh. Sekitar 80% fosfor dalam tubuh manusia terdapat dalam bentuk kristal kalsium fosfat pada tulang dan gigi. Fosfor merupakan unsur utama pembentuk tulang dan gigi. Selain itu, fosfor merupakan bagian dari fosfolipid, DNA, dan RNA yang mengangkut energi tubuh dalam bentuk adenosin trifosfat atau ATP dan adenosin difosfat atau ADP yang diperlukan untuk metabolisme lemak, karbohidrat, dan protein. Efek kekurangan fosfor dalam tubuh dapat menyebabkan hipofosfatemia, penurunan kondisi tulang, dan anoreksia. Selain itu, jika tubuh mengalami kelebihan fosfor, dapat berakibat rusaknya ginjal, hiperkalemia, intervensi mineral, gangguan pencernaan, dan penyakit tulang lainnya. Selanjutnya ada zat besi. Zat besi merupakan unsur yang sangat penting untuk pembentukan sel darah merah atau hemoglobin. Dari pembentukan sel darah merah atau hemoglobin tersebut, dapat disimpulkan bahwa zat besi dapat mencegah anemia yang merupakan penyakit kekurangan darah. Selain itu, zat besi juga bermanfaat untuk ibu hamil dan bayi dengan mencegah risiko kelahiran prematur. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan kurang darah, letih, lesu, kulit pucat, kaki gemetar. Selain itu, kelebihan zat besi dapat menyebabkan diabetes, artritis, impoten, dan penyakit lainnya. Selanjutnya ada seng. Seng merupakan mineral yang memainkan banyak peran penting dalam tubuh. Sumber seng antara lain susu, makanan olahan, kerang, dan kacang-kacangan. Fungsi asupan seng dapat menjadi kofaktor enzim, membantu pertumbuhan reproduksi, maturasi, nafsu makan, dan penyembuhan luka. Apabila kekurangan seng, seseorang akan mudah terkena diare, rentan terkena infeksi seperti masuk angin, batuk, pilek, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah yodium. Yodium adalah salah satu mineral pertama yang diakui penting untuk kesehatan. Yodium merupakan mineral penting yang tidak diproduksi oleh tubuh dan harus diperoleh dari makanan atau suplemen. Yodium merupakan elemen penting untuk menjaga kesehatan tiroid, membunuh bakteri berbahaya, membentuk hormon, dan menyediakan energi. Apabila tubuh mengalami kekurangan yodium, maka akan dapat mengakibatkan gangguan akibat kekurangan yodium atau GAKI. Kesimpulannya, kesadaran akan pentingnya mikronutrien seperti vitamin dan mineral sangat penting untuk mencegah defisiensi gizi. Kekurangan atau kelebihan mikronutrien dapat berdampak serius pada kesehatan, terutama pada anak-anak. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami peran masing-masing mikronutrien dan memastikan asupan yang cukup dan tidak berlebih untuk menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan semoga presentasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.